Sudah ada di NSC dan ini merupakan tajuk dari sinema keliling dari Festival Bulanan Kemenparekraf. Bapak M. Amin, Pak, apa yang strategis nih Pak, bahwa Kota Belitung sudah hampir setahun punya bioskop dengan 2 layar? Ya, saya bilang sih ini sebuah titik air di sebuah padang yang sangat tandus. Kita kekurangan 8.000 layar. Betul. Dan oleh sebab itu keberadaan bioskop-bioskop seperti ini di daerah-daerah seperti ini merupakan salah satu jawaban dan partisipasi dari pelaku bisnis terhadap ekosistem perfilman Indonesia, dan memang harus nekat. Festival Bulan itu identik dengan short movie, dokumenter animasi, dan itu menarik, sudah masuk tahun yang ketiga ya Pak ya? Ketiga. Ini sekarang sudah di tahun 2024 ya. Di lokus ke-8 Kota Belitung. Capaiannya justru seperti apa Pak untuk tahun yang mendatang yang diharapkan oleh Pak Amin? Kalau yang menarik dari Festival Film Bulanan ini, yang sebenarnya Pak John yang perlu menjawab itu. Cuma yang saya tangkap adalah demokratisasinya ya. Jadi dengan membagi ke 10 lokus, sesungguhnya kita tidak mengadu yang nggak fair dong. Masa sinema pemula dari Papua kita adu dengan yang dari Jawa Barat, misalnya Jawa Tengah, kayaknya nggak fair. Jadi dengan 10 lokasi yang berbeda, menurut saya itu adalah demokratisasi dalam kesempatan para sineas muda. Itu yang menurut saya ciri yang sangat kuat dari festival. Congrats Pak. Ya. Saya Kramer tahun 2024. Dan yang menarik, hari ini kita akan nonton film yang memang menjurus kepada destinasi wisata kita di Jogja. Sederhana premisnya, dan itu dilakukan oleh sutradara muda kita. Gimana Pak perkembangan short movie, karena justru para sutradara nanti akan melirik mereka dari short movie ke layar lebar bioskop. Silakan Bang Jo. Iya, menurut saya memang short movie ini adalah langkah awal untuk setiap orang yang ingin membuat film panjang gitu. Jadi ini kayak batu loncatan. Jadi memang perlu semacam latihan gitu buat mereka untuk membuat beberapa short film, dan Festival Film Bulanan berusaha memfasilitasi itu dan memberikan workshop, memberikan banyak pelatihan untuk orang-orang yang belum punya pengalaman tetapi punya mimpi untuk berbuat sesuatu gitu, bercerita sesuatu baik itu secara pribadi maupun dengan tempat mereka tinggal, lokasi mereka. Jadi selain mempromosikan tempat, tetapi juga banyak membahas kehidupan pribadi masing-masing pembuat filmnya. Jadi lokus ini adalah hub-hub mereka untuk berkarya, menimba ilmu, ya, dan menanti rezeki mungkin Bang Joni. Iya, ya semacam itu. Jadi karena terbukti hari ini kita akan tonton hasil karya dari lokus pertama. Ya, bisa diceritakan Bang Jon? Biasanya setiap bulan kita ke lokus yang berbeda, kita memilih 2 film terbaik dari lokus tersebut yang juga kita bantu nanti untuk distribusinya gitu, untuk memperkenalkan film ini ke provinsi yang lain maupun ke luar negeri, ke festival-festival. Jadi itu memang salah satu tugas festival. Selain mendampingi untuk membuat, tetapi juga kita membantu untuk mendistribusikan begitu filmnya jadi. Dan layak dan pantas untuk serapan anggaran 2025 untuk dilanjutkan ya Bang Jon? Iya, saya sih berharap selalu dilanjutkan karena perlu banget ada pemerataan dan banyak lokus juga yang belum bisa dicapai dalam setahun. Jadi memang perlu jangka panjang sih untuk program. Di hari ini juga ada workshop pembekalan untuk yang sudah mendaftar. Jadi dari sisi produser, memproduseri, dari sisi skenario, narasi dan sebagainya, dan kemudian dari sisi penyutradaraan. Dan di samping Bang Jon sudah ada sutradara muda kita. Wow. Kemarin baru selesai dengan film Chromoleo. Yes. Dan ada satu film yang dibeli dengan Apple dan hanya tayang di Apple TV. In English boleh disebutin Bang? Judulnya Death Note. Death Note. Ya. Oke, sebagai pemateri di workshop hari ini, bagaimana Bang Seni melihat
keberadaan dari Fastball? Silakan, Pak. Menurut saya ya itu kembali lagi seperti kata John, ini menarik ya karena kita jadi memberikan kesempatan warga-warga di daerah ya misalnya Belitung kalau membuat film ada langkah konkret yang bisa diikutin dan keberadaan Fastball itu akan sangat membantu untuk itu dan saya hanya akan memfasilitasi teman-teman yang membuat film. Terima kasih, Pak. Thank you so much. Mas, dari peserta workshop Lokus 8 diharapkan dari investor dimanapun kalian gitu, untuk mengapresiasi kegiatan ini jadi tidak terputus hanya di daerah-daerah kecil seperti ini tapi bisa tersebar di seluruh Indonesia. kalau kita lihat bioskop dengan harga tiket masuk pelajar, itu bagus nggak? Iya. Karena bioskop kita itu kan isinya para pelajar kan sebenarnya. Nah, Mas mau mimpi seperti apa sih setelah bikin film dan lain sebagainya? Setidaknya kami punya wadah. Kalau di Belitung kan cuma hanya satu bioskop ya. Kalau kami sih pengennya ada investor-investor dari luar yang bisa investasi ke Belitung untuk membangun bioskop. Nah, anak-anak Belitung ini bukan tidak bisa bikin film. Banyak anak-anak muda yang berbakat dan kami butuh wadah itu untuk nonton bareng gitu. Karena Belitung di tahun yang berapa puluh tahun yang lalu punya bioskop, tapi setelah zaman krisis Belitung nggak ada bioskop dan baru hanya ada satu lagi sekarang ini. Tadi kan kita sudah nonton salah satu karya dari Lokus pertama ya. Itu kan bisa mengenalkan DIY kan Yogyakarta. Kalau dibikin dengan gaya yang berbeda, tantangannya seperti apa, Mas? Mas punya ide apa yang lain untuk Belitung? Mungkin kita angkat film lokal dalam bentuk budaya mungkin ya. Berpikiran itu sih, Bang. Dengan bahasa Belitung bagaimana? Dengan bahasa Belitung mungkin lebih menarik ya, karena selain itu bahasa Belitung kan unik, Melayunya unik kayak Malaysia gitu, tapi kita berbeda sih. Ya pasti harus di-up lagi dan difilmkan. Oke, saya punya bahasa Indonesia yang begini. Tolong dialihbahasakan dengan bahasa Belitung. Mencintai Indonesia dengan menonton film nasional. Oke? Saya ulangi. Mencintai Indonesia dengan menonton film nasional. Translate dalam bahasa Belitung. 1, 2, 3. Kalau briefing itu bisa nggak? Enggak apa-apa. Masing-masing punya gaya kan? Mencintai film Indonesia dengan menonton film nasional. itu film kami nasional. Iya. 1, 2, 3. Kami cinta film Indonesia nasional.